Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan pada pertemuan hari ini tepatnya ya pada hari Jumat, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan sehat walafiat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih ya, dengan judul sedekah, hibah, dan hadiah. Sebelum memulai pembelajarannya, saya mengimbau kepada adik-adik semua supaya mempersiapkan buku pembelajarannya ya, baik di situ buku paket maupun buku LKS-nya. Dan nanti ketika saya menerangkan pembahasan mengenai bab sedekah ini, adik-adik juga bisa menyimaknya langsung di bukunya masing-masing supaya tahu penjelasan apa yang dimaksud di bukunya tersebut. Baik, sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ke pembahasannya di sini. Yang pertama ada kompetensi dasar, masih sama ya dengan kompetensi dasar yang lalu atau di pertemuan sebelumnya, karena di sini masih sama babnya ya, yaitu mengenai bab sedekah, hibah, dan hadiah. Dan untuk pembahasannya yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai hibah, kemudian hadiah, kemudian persamaan dan perbedaan dari hibah dan hadiah, serta sedekah, dan yang ketiga, maksud saya di sini yang keempat, yaitu mempraktikkan sedekah, hibah, dan hadiah. Baik, langsung saja ke pembahasan intinya ya di sini ya. Yaitu yang pertama membahas mengenai hibah. Jadi hibah itu apa? Hibah secara bahasa artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian kepada seseorang kepada orang lain dengan tidak ada imbalannya. Kemudian tidak ada sebab yang menjadikan adanya pemberian itu. Ya, bisa disimpulkan bahwasanya hibah itu adalah pemberian cuma-cuma ya kepada orang lain tanpa sebab akibat dan tanpa meminta balasan ya dari yang telah diberikan tadi. Ya, intinya tanpa pamrih kita memberi sesuatu kepada orang lain. Ya, itu adalah penjelasan mengenai hibah. Kemudian di sini untuk manfaat hibah ya, yaitu yang pertama akan terhindar dari sifat kikir. Kemudian yang kedua akan menghilangkan rasa pamrih. Yang ketiga menumbuhkan rasa kasih sayang, dan yang terakhir akan dilapangkan rizkinya. Jadi orang yang hibah itu walaupun kita memberikan harta kepada orang lain, kita tidak akan berkurang harta kita ya secara di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita hibah itu justru akan menambah sifat kita ya, terhindar dari sifat kikir. Terus kemudian juga kita akan terhindar dari rasa gelisah ya, bahwasanya rezeki itu nanti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir apabila harta kita bahkan akan berkurang terus, maka ya seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu khawatir harta kita akan habis, karena rezeki yang diberikan oleh Allah itu tidak akan habis apabila kita mengamalkannya atau memberikannya kepada jalan yang benar atau di jalan Allah. Kemudian langsung ke pembahasan selanjutnya di sini mengenai hukum hibah. Ya, hukum hibah itu seperti apa? Ya, hukum hibah itu awalnya adalah mubah ya, atau jaiz atau boleh. Ya, namun hukum hibah itu dapat berubah dikarenakan dengan kondisi tertentu. Yaitu yang pertama, hukum hibah itu bisa wajib, terus hukum hibah itu bisa haram, dan hukum hibah itu juga bisa makruh. Ya, wajib itu diberikan apabila kita memberikan kepada keluarga kita ya. Itu karena sudah menjadi tanggung jawab ya, tanggung jawab kepala keluarga memberikan hibah kepada anak dan istrinya, yaitu hukumnya menjadi wajib. Kemudian haram ya, itu apabila kita memberikannya kemudian kita menariknya kembali ya. Sudah menghibahkan namun kita menariknya kembali ya, kecuali kita sebagai ayah ya, terus kemudian kita memberikan kepada anak, kemudian kita menariknya kembali
karena ada sebab, yaitu baru diperbolehkan. Kemudian hukumnya makruh apabila kita ya di situ mengingat-ingat dari apa yang kita hibahkan, yaitu tidak diperbolehkannya. Jadi apabila kita sudah hibah, itu hendaknya kita sudah mengikhlaskan, tidak mengingat-ingat kembali atau mengharapkan imbalan dari apa yang sudah kita hibahkan. Ya, seperti itu ya. Itu adalah hukum dari hibah itu sendiri. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, di situ membahas mengenai rukun dan syarat hibah. Ya, di sini rukunnya, ya rukun hibah itu ada 4, yaitu yang pertama ada yang memberi hibah, kemudian yang kedua ada yang diberi hibah, kemudian yang ketiga ada ijab qabul, dan yang terakhir ada barang yang diberikan. Ya, kemudian langsung saja di situ ya, yang maksud saya di sini pembahasan selanjutnya, yaitu kita membahas mengenai hadiah. Ya, hadiah itu apa? Jadi hadiah itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain dalam rangka untuk memberikan penghormatan atau penghargaan. Kemudian hukum memberikan hadiah itu adalah boleh, ya, diperbolehkan atau jaiz atau mubah, ya seperti itu ya. Kemudian manfaat dari pemberian hadiah itu sendiri, yaitu yang pertama mendorong seseorang untuk maju, kemudian mendidik menepati janji, dan yang ketiga terhindar dari sifat iri dan dengki, dan yang terakhir mempererat tali persaudaraan. Itu adalah manfaat dari hadiah. Dan kemudian di sini pembahasan selanjutnya mengenai perbedaan sedekah, hibah, dan hadiah. Jadi apabila sedekah itu adalah merupakan pemberian yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dan hukum memberikan sedekah itu adalah sunnah muakkad, dan tujuannya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tujuan lain di situ. Dan apabila di situ sedekah, ya perbedaan dari sedekah, hibah, dan hadiah di sini, apabila hibah itu merupakan bentuk pemberian yang diberikan kepada orang lain yang subjeknya itu tidak dibatasi. Ya, jadi apabila sedekah itu kan tadi dapat kita ketahui ya, bahwasanya sedekah itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, tetapi kalau hibah itu tidak dibatasi, jadi boleh kepada siapa saja. Kemudian asal mula dari hukum hibah itu adalah jaiz, dan tujuan diberikannya itu adalah karena tanggung jawab dan peduli sesama. Itu adalah penjelasan mengenai hibah ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini, apabila di situ hadiah itu merupakan bentuk pemberian karena atas peristiwa tertentu, entah di situ mendapatkan prestasi atau hal yang lain, dan siapa saja boleh memberi dan menerima hadiah tersebut. Kemudian hukum dari memberikan hadiah ini adalah mubah ya, dan tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan. Ya, maksudnya di sini memberikan hadiah yang bersangkutan adalah orang yang mendapatkan prestasi ya di situ ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Yaitu perbedaan antara sedekah, hibah, dan hadiah. Kemudian persamaannya antara sedekah, hibah, dan hadiah. Di sini dijelaskan bahwasanya sedekah, hibah, dan hadiah itu adalah sama-sama bentuk pemberian atau pelimpahan barang dari seseorang kepada orang lain. Dan ketiganya itu merupakan bentuk pemberian secara cuma-cuma. Itu adalah persamaannya ya antara sedekah, hibah, dan hadiah. Kemudian untuk prakteknya ya, untuk mempraktikkan sedekah dan hibah kemudian hadiah itu, yaitu yang pertama hendaknya memberi sedekah kepada fakir miskin sesuai
kemampuan. Jadi melatih diri kita ya, apabila kita menjumpai fakir miskin, kita memberikan sedikit harta kita ya kepada fakir miskin tersebut ya, semampu kita. Kemudian yang kedua, menyisihkan uang jajan kita untuk infak ya di situ. Kemudian yang ketiga, berlatih berbagi sesama teman, khususnya dalam bentuk apapun. Kemudian yang terakhir yaitu memberi hadiah kepada orang yang kita sayangi ya, seperti itu ya. Itu adalah cara atau mempraktikkan sedekah, hibah maupun hadiah ya. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Ada salah kata mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.